Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Wahyuning Astuti dari SD Muhammadiyah 1 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan praktik baik saya yang berjudul menciptakan ekosistem pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi konsepsi Revi. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan praktik baik ini adalah adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menguatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan, melalui sejumlah paket kebijakan, diantaranya adalah Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar ini menempatkan guru sebagai ujung tombak dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid sebagai realisasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar. SD Muhammadiyah 1 Cimanggu telah melakukan upaya-upaya untuk memfasilitasi keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik ekosistem pembelajaran berbasis potensi sekolah dan kearifan lokal. Upaya awal yang dilakukan dengan mengadakan rapat penyusunan kurikulum yang dihadiri oleh Yayasan SD Muhammadiyah 1 Cimanggu dan pengawas SD Korwil Bidik Kecamatan Cimanggu. Kurikulum yang dihasilkan adalah kurikulum yang menggabungkan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Karena implementasi kurikulum Merdeka baru dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4, sedang untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Walaupun untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013, namun dalam pelaksanaannya mulai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan tahun depan semua kelas sudah dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Dari hasil evaluasi permasalahan, diperoleh bahwa pemahaman guru dan motivasi guru masih kurang karena gurunya masih baru, sehingga percaya dirinya juga kurang, dan kepercayaan wali murid menjadi kurang juga. Tujuan dibuatnya praktek baik ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri guru, walaupun guru baru namun dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan wali murid terhadap SD Muhammadiyah 1 Cimanggu. Selanjutnya saya melakukan penyusunan rencana program. Saya berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut secepatnya dengan melakukan beberapa langkah penting. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah, yang pertama saya mengadakan rapat Dewan Guru untuk menggali informasi dan kendala yang dihadapi. Yang kedua kemudian mengidentifikasi masalah. Yang ketiga mencari beberapa alternatif solusi. Dan yang keempat adalah menetapkan solusi yang akan dilaksanakan. Hasil yang diperoleh adalah dengan membuat program yang diberi nama Pematangan Konsepsi Revi, yang merupakan akronim dari Pematangan Kompetensi Sosial Emosional Guru yang dipadukan dengan pendampingan, komunikasi, dan refleksi. Program ini bertujuan membentuk kematangan sosial emosional guru untuk menciptakan ekosistem pembelajaran berdiferensiasi di SD Muhammadiyah 1 Cimanggu. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik akan lebih efektif, tangguh, dan merasa nyaman di kelas karena dapat menikmati pekerjaannya. Meningkatnya kompetensi sosial emosional guru juga akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang positif, peningkatan sikap positif, dan toleransi baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekolahnya. Dengan demikian, guru dapat membangun motivasi mereka untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Sebelum program dilaksanakan, kami terlebih dahulu mengadakan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka kepada wali murid untuk mendapat persetujuan dan kesediaan bekerja sama. Program Konsepsi Revi terdiri dari kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri. Dalam forum diskusi, guru diajak untuk mengidentifikasi siapa dirinya secara utuh.
Di antaranya adalah mengidentifikasi diri, kemudian kekuatan, kelebihan atau aset diri guru tersebut, kemudian kebiasaan, emosi-emosi dalam diri, sejauh mana integritas dan kejujurannya, kemudian bagaimana perasaan, pikiran, dan prasangka dirinya, dan adakah pola pikir bertumbuh dalam dirinya, minat, serta tujuan hidupnya. Kemudian pengelolaan diri, saya selaku kepala sekolah membimbing dan belajar bersama guru bagaimana cara mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, meningkatkan disiplin, merancang tujuan pribadi dan tujuan bersama, kemudian berlatih keterampilan dalam merancang, mengorganisir, dan cerdas berbagi waktu, berani berinisiatif, serta dapat mengendalikan diri. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Guru diajak untuk memahami sudut pandang dan empati dengan orang lain, kemudian mengakui kelebihan orang lain, peduli, bersyukur, dan menghormati norma sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat adalah kemampuan berelasi. Guru di sini dibiasakan untuk berkomunikasi secara efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, berkolaborasi, kemudian siap membantu dan membela hak orang lain, serta dapat menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru dibimbing dan dibiasakan untuk berpikiran terbuka, menunjukkan rasa ingin tahu, berlatih membuat keputusan yang masuk akal berdasar hasil analisa informasi atau data atau fakta. Kemudian berpikir kritis, serta melakukan refleksi dan evaluasi dari tindakan atau keputusan yang dilakukan. Kami juga menghadirkan narasumber dari luar untuk melakukan pembinaan dan penguatan kepada guru. Setelah sosial emosional para guru tertata, diskusi rutin ditambah dengan memberikan materi implementasi pembelajaran berdiferensiasi secara bertahap untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi, sedikit demi sedikit, dan langsung diimplementasikan di kelas masing-masing. Pendekatan pemahaman guru dilakukan baik oleh kepala sekolah sendiri maupun dengan mengikut sertakan guru pada diklat-diklat, webinar, serta studi banding ke SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Pengalaman kepala sekolah sebagai pengajar praktik dan fasilitator guru penggerak diimplementasikan dalam melakukan pendampingan dan berkomunikasi dengan guru. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah, seperti laptop, proyektor, alat peraga, bahkan lingkungan di sekitar sekolah. Semuanya dimanfaatkan, serta memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Sekolah mengajak wali murid untuk ikut mendukung kegiatan pembelajaran dengan ikut serta menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan untuk berkegiatan yang berasal dari barang bekas atau barang yang ada di sekitar lingkungan. Guru dibiasakan untuk selalu berdiskusi, kemudian melakukan refleksi bersama-sama dilakukan 1 minggu sekali dalam diskusi rutin untuk mengevaluasi kinerja masing-masing guru selama 1 minggu. Guru di sini saling memberikan umpan balik secara aktif dan mengambil solusi terbaik untuk dilakukan bersama pada minggu berikutnya. Kemudian monitoring dan evaluasi dilakukan 1 bulan sekali bersamaan dengan supervisi pembelajaran. Hasil yang diperoleh dapat dirasakan oleh murid, guru, wali murid, dan sekolah seperti yang terlihat di sini. Nah, dari praktik baik ini dapat diambil kesimpulan bahwa ekosistem pembelajaran berdiferensiasi dapat diciptakan dengan melakukan pematangan kompetensi sosial emosional yang dipadukan dengan pendampingan, komunikasi aktif, dan melakukan refleksi. Kami kemudian berbagi praktik baik dengan organisasi profesi, pendidikan guru penggerak, universitas terbuka, dan Banpol PNF. Kami juga akan melakukan peningkatan kompetensi guru secara keseluruhan dengan mengadakan in-house training atau IHT secara rutin. Kemudian kami juga akan menambah jadwal studi banding dari 1 tahun sekali menjadi 1 tahun 2 kali. Kemudian kami juga akan menjalin kolaborasi dengan pihak luar untuk menambah wawasan dan kemampuan guru. Selain itu, kami juga akan menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikianlah praktik baik saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sinar mentari terasa membuncah. Bunga bermekaran sangat serasi. Siapa ingin memajukan sekolah? Mari kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.